di sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai-nilai GPI Paulus: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Shalom, selamat pagi. Mana suaranya Shalom, GPI Paulus. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat datang Ibu, sudah dalam perjalanan panjang. Selamat bergabung lagi, selamat datang juga semua yang hadir, ada yang dari Bali, dari mana-mana. Kasih tos dulu, 5 orang, 6 orang, say hello. Sehat bro, sehat sister. Tuhan Yesus baik banget loh dalam hidupmu. Oke, siapa yang mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang mengalami Tuhan memberikan kekuatan baru dalam hidupnya? Saya secara pribadi selalu merasa bersyukur Tuhan terus kasih kekuatan baru dalam kehidupan saya. Kalau ada satu hal, satu pribadi yang paling menjadi pribadi terdekat itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa menghampiri Dia. Tuhan, kami yang baik, kami bersyukur kami punya Allah yang selalu dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah tempat persembunyian kami Tuhan. Engkau adalah kubu pertahanan kami Tuhan. Ketika kami menghadapi begitu banyaknya hal di dalam dunia ini Tuhan, kami tahu kami kuat karena kami sudah punya Engkau Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau masuk terus dalam hubungan kami yang erat bersama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Karena kami menyatakan kami gak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan Yesus. Karena itu kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Ubahkan kehidupan kami Tuhan. Transformasikan kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib Tuhan. Bahwa kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan. Dan kami berdoa lawan kami Tuhan di dalam ibadah-Mu ini Tuhan. Kami berdoa setiap pujian dan pengagungan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang hadir memimpin kami, menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan dan kerjakan menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Mari GPI Paulus di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Yesus Kristus Tuhan. Tuhan satu-satunya pribadi yang kami tahu Tuhan, yang kami kenal tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu setia Tuhan buat kami Bapa. Dan kami mau naikkan pujian kami Tuhan, syukur kami kepadamu Tuhan. Oh,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyayangmu, Tuhan pemulihmu. Mari kita bangkit berdiri, kita mulaikan pujian ini. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Amin Yesus, yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Naikkan dengan segala
Yesus kau satu-satunya. Ku bersyukur kau baik, banyak kemuliaan padaku. Ku bersyukur dalamku, karena kau tinggalkan aku. Ku merasa kau sertaku, ku naikkan semua wajah. Ku taruhkan kau hebat, Yesus kau satu-satunya. Ku bersyukur kau baik, banyak kemuliaan padaku. Ku bersyukur karena kau tinggalkan aku. Ku merasa kau sertaku, ku naikkan syukurku bagimu. Kau berikan hidupku, ku ambil tanahmu, tempatan kuasamu, ku bersyukur di jalanmu. Kau yang sempurna, dengan kamu berdaya, janji-janjimu nyata, Yesus saja sinarmu yang menerangi. Dialah sinarmu yang menerangi. Dialah sinarmu yang menerangi di setiap musim hidupku. Ku serukan kau hebat, Yesus kau satu-satunya. Ku bersyukur kau baik, banyak kemuliaan padaku. Ku bersyukur dalamku, karena kau tinggalkan aku. Ku merasa kau sertaku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku bagimu. Kita akan berdoa untuk persembahan. Shalom semua. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita baca sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 33 ayatnya yang B, ayat 11b, berkata demikian: bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat hari yang indah ini kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu bagi kami. Apa yang kami perlukan Tuhan, Kau telah cukupkan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini bukakan hati dan pikiran kami untuk mengucap syukur, memberikan yang terbaik bagi-Mu. Jamah setiap perbendaharaan kami Tuhan. Budi-budi kami Tuhan penuhi dengan kasih yang daripada-Mu, supaya kami memiliki berkat untuk datang ke rumah-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Jamah Tuhan, cukupkan seluruh apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, sehingga kami tidak jemu-jemu memberikan yang terbaik
baik bagimu. Mulialah namamu Tuhan, haleluya, amin. Amin. Mari kita berikan persembahan. Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Silakan duduk kembali. Ada satu hal dalam hidup kami Tuhan, kami tahu bahwa setiap peperangan, pertempuran yang kami hadapi Tuhan, Engkau gak pernah kalah Tuhan. Tapi Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan, karena Tuhan selalu menang. You never lost the battle, Lord Jesus. When you move, such an easy thing for you to do. And your hand is moving right now. You are still showing up at the time of every Lazarus. And your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battles. No, you never lost the battles. And I know you never will. Mari kita bangkit berdiri, kita hampiri hadirat Tuhan. Kita katakan, everything possible. Tiada yang gak mungkin Tuhan. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking our heart of stone, taking over like Jericho. My walls are all crashing down. Lord God, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. Mari sama saya katakan, you never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. Amin Tuhan. You can do all things but fail. 'Cause you never lost
bertarung di dalam kehidupan kami. Yes. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, intervensi surgawi, kami nggak tahu harus berbuat apa Tuhan. Terima kasih. Kami tahu apapun yang kami hadapi, Engkau Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan, dan Engkau Tuhan yang gak akan pernah kalah menghadapi Yes. tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, cara berpikir kami yang baru, pemahaman kami yang baru. Dan biarlah Tuhan lebih dari apapun yang bisa kami dengarkan atau bagikan, biarlah Roh Kudus yang berbicara secara direct dan privat ke dalam hati kami masing-masing. Biarlah pewahyuan daripada Tuhan yang turun atas kehidupan kami. Terima kasih, dan nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih buat semua teman-teman melayani. Oke, tema hari ini itu tentang cara berpengaruh, masih di tema yang sama. Tapi sebelum kita mulai, selamat ulang tahun buat Ibu Gembala. Hari ini Ibu Gembala kita ulang tahun. Ke berapa Bu? Ke 56 atau 65 Bu? 65. Puji Tuhan. Oke, hari Minggu lalu kalau Bapak Ibu teman-teman hadir, sebuah firman yang sangat baik yang dibagikan oleh Ibu Gembala. Dan hari ini juga kita akan belajar juga tentang firman Tuhan, cara berpengaruh. Nah, satu hal yang mau dimulai atau yang kita perlu mengerti dalam kehidupan, bahwa manusia itu hidup dengan dipengaruhi, atau kita mempengaruhi orang lain. Jadi antara kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Tidak ada satu manusia pun yang lolos tanpa terpengaruh pihak lain. Oke? Siapapun kita, tidak ada satu pihak pun yang tidak terpengaruh oleh orang lain. Kita akan selalu terpengaruh. Dan keberadaan di diri kita, mau kecil mau besar, mempunyai atau dapat berpengaruh juga buat orang lain. Oke? Sampai sini kita sepakat dulu? Oke. Ini hukum yang berlaku pada manusia. Sekali lagi, karena saya orang hukum, saya akan bicara tentang hukum. Ini hukum yang berlaku bagi manusia. Setuju atau tidak setuju, hukum ini akan berlaku buat kita. Oh, saya nggak perlu pengaruh orang lain, saya nggak bisa dipengaruhi. Enggak. Kalau kita ingat waktu kita SD, manusia adalah makhluk sosial, dia harus berhubungan sama orang lain. Jadi hukum mempengaruhi atau dipengaruhi itu melekat di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau bilang ini supaya kita juga bisa dicelikan, supaya jangan kita kekeh bahwa kita nggak terpengaruh atau kita nggak mempengaruhi orang lain. Kita sangat berpengaruh. Bahkan dari mulai manusia diciptakan yang pertama kali, Adam dan Hawa, mereka saling mempengaruhi. Betul ya? Makan buah itu karena mereka saling mempengaruhi. Jadi jangan lawan ini, jangan lawan hukum ini. Setuju atau nggak setuju, terima saja. Oke? Selanjutnya, yang saya mau bilang, kalau kita bicara tentang hukum, hukum akan berlaku tidak peduli setuju ataupun tidak setuju kita. Dia akan tetap berlaku. Kita melihat di negara Indonesia ada, wah ini kok nggak adil dan lain sebagainya, betul? Ada demo tentang aturan undang-undang, ada demo tentang putusan pengadilan dan lain sebagainya. Kita boleh nggak setuju, tapi selama dia belum digantikan atau selama dia masih eksis, dia akan tetap berlaku. Ini prinsip yang harus kita pegang. Nah, mari kita masuk Matius 5
ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan bilang gini, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Siapa itu? Kita. Kata firman Tuhan. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jadi kita garam, tapi kan bisa jadi tawar nih. Oke? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sekali lagi, kita terang dan kita pelita. Kita bisa jadi nggak terang loh. Sepakat ya? Kita garam, kita bisa jadi nggak asin, dan kita terang, kita bisa jadi nggak menerangi. Nah, yang saya mau bilang bahwa terang dan garam itu punya pengaruh buat orang lain atau pihak lain. Terang dan garam mempunyai hukum yang melekat atau karakter atau ciri daripada terang dan garam adalah mempengaruhi. Betul? Kita mau setuju nggak setuju, selama terang itu menyala, pelita itu nyala, garam itu asin, dia akan mempengaruhi. Antara dia terlihat jelas, dipantau orang, ataupun dia nggak terlihat sama sekali, dia akan mempengaruhi. Harusnya ibu-ibu bisa mengerti hal ini ya. Dalam setiap kali masak nggak pernah terlihat garam, tapi dia mempengaruhi. Dia akan mempengaruhi. Nah, firman Tuhan bilang bahwa kita harusnya jadi terang dan garam, yang artinya kita mempengaruhi orang lain atau pihak lain. Nah, pertanyaannya karena tema kita adalah menjadi di bulan ini terang dan pengaruh, maka gimana caranya supaya kita jadi yang kitanya terang, supaya kita yang Tuhan perintahkan jadi terang, untuk bisa jadi terang dan terang kita nggak hilang. Pertanyaannya kan begitu ya. Kita sudah tahu karakteristik dari terang dan garam, maka bagaimana caranya kita supaya kita beneran jadi terang nih? Satu-satunya cara adalah mengejar Yesus. Satu-satunya cara adalah mengejar Yesus. Minggu lalu Ibu Gembala menjelaskan bahwa firman Tuhan adalah terang, dan firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri. Minggu lalu. Jadi caranya adalah mengejar Yesus. Kita nggak pernah bisa jadi terang, bisa jadi garam. Kita mungkin punya perspektif terang dan kita punya perspektif garam. Apapun itu bisa jadi salah. Nah, gimana caranya supaya kita menjadi terang dan pengaruh dan dalam hal yang benar? Kejar Yesus. 1 Yohanes 6 ayat 7. 1 Yohanes 6 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Oke? Dia bilang gitu, kalau kita bersekutu tapi kita dalam kegelapan, berarti kita lagi nggak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi caranya kita supaya kita berada di dalam kebenaran, kejar Yesus. Nah, caranya kejar Yesus gimana? Firman Tuhan. Tadi malam Tri membagikan bahwa persekutuan kita hanya bisa kita bangun dengan
firman Tuhan. Kita bisa nyanyiin lagu satu hari 10 lagu misalnya, 1 jam, 2 jam, cek. Halo, cek. Kita bisa macam-macam, baterainya habis. Sorry, kesalahan teknis. Oke. Oke, kita bisa 1 hari nyanyiin banyak lagu, tapi tanpa firman Tuhan ya nggak bisa. Jadi kudu baca firman Tuhan, kudu ngikutin firman Tuhan. Sekali lagi, kalau kita pengen jadi terang dan kita jadi garam, kita mendapatkan DNA-nya daripada terang dan garam yang adalah mempengaruhi. Kita kudu kejar Yesus. Caranya kita ngejar Yesus, firman Tuhan. Gak ada cara lain. Diperlukan sebuah koneksi bersama dengan Yesus untuk mendapatkan terang. Sekali lagi, diperlukan koneksi bersama dengan Yesus untuk mendapatkan terang. Bukan diperlukan koneksi datang ke gereja untuk mendapatkan terang. Bukan diperlukan koneksi dekat-dekat muji-muji hamba Tuhan atau ibu gembala untuk dapatkan terang. Tapi diperlukan koneksi bersama dengan Yesus untuk mendapatkan terang. Koneksi dengan Yesus membawa kita mendapatkan instruksi yang jelas. Mendapatkan instruksi yang jelas. Gimana caranya instruksinya? Dari firman Tuhan. Instruksi kehidupan kita untuk menjadi terang, jadi garam, mempengaruhi dengan firman Tuhan. Gak ada cara lain. Kita bisa dapetin pengajaran dari orang lain, dari pihak lain, dari mentor, dari hamba Tuhan, dari ibu gembala, dari siapapun. Tapi setiap pengajaran itu harus berdasarkan firman Tuhan juga. Oke, sampai sini kita clear? Mengejar Yesus akan membuat kita menjadi terang. Sekali lagi. Nah, karena kita sudah mengejar Yesus, kita dapatin firman Tuhan. Betul nggak? Kita mendapatkan kebenaran. Nah, gimana caranya sekarang untuk kita berpengaruh? Step selanjutnya, betul nggak? Jangan sampai kita Yesus, ternyata kita juga nggak punya pengaruh buat orang lain. Nah, maksud saya nggak? Kita Yesus baca firman Tuhan segala macam, tiap hari bersekutu minimal 3 jam, setiap ibadah selalu lain sebagainya, luar biasa. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita dengan peran tersebut kita mempengaruhi orang lain atas kita. Jangan sampai kita terang hanya buat diri kita sendiri aja. Kita nggak bisa terangin orang lain. Atau orang lain gak bisa dekat-dekat sama kita. Pokoknya kudu sama aja begitu berhubungan. Enggak. Kita harus tahu hubungan kita seperti apa dan gimana kontekstualnya seperti apa. Supaya pengaruh kita jauh lebih besar. Kenapa? Dengan kita tahu bahwa hubungan kita bagaimana, kita tahu, dalam hubungan ini siapa saya? Betul nggak? Dalam hubungan konteks ini siapa saya? Apakah saya mimpin atau saya dipimpin? Betul nggak? Apakah saya yang lagi mendengarkan atau saya yang lagi didengarkan? Nggak bisa kita tembak 12 pas semua. Kita perlu tahu, identifikasi hubungan kita lagi jadi apa? Posisi kita gimana? Betul nggak? Contoh antara cowok dengan cewek. Waktu mereka pacaran, mereka punya hak yang sama. 100 atau bocap-bocap. Betul nggak? Betul. Tapi waktu mereka menikah harus ada penyesuaian. Karena hukum dari mereka sudah berubah.
Mau setuju atau nggak setuju, terserah deh. Tapi kalau kita mau jadi relevan sesuai dengan nilai GPI Paulus, itu akan berubah. Saya nggak peduli dengan pacar saya dan lain sebagainya. Boleh, tapi begitu menikah, dia jadi istri, firman Tuhan bilang kalau gua sakitin hatinya, berkat gua nggak ada. Itu hukumnya, betul nggak? Itu hukumnya. Mau disetujui atau nggak setuju, balik lagi. Saya dengan ini contoh paling gampang. Kakak adik bebas ngomong. Tapi kalau kami lagi rapat klinik harum, beda cerita. Kayak boleh berdebat, tapi pasti dia akan ada keputusan. Suka nggak suka. Dan saya nggak bisa nggak ngikutin itu. Itu hubungan yang kami bangun dalam konteks tersebut. Dari konteks yang lain berbeda. Benar ya? Kalau kita jadi seorang ketua, pemimpin, kita nggak bisa bilang bahwa ya ngikut aja, ya nggak bisa. Kita harus kasih arahan, direksinya mau kemana. Contoh, saya katanya sih banyak yang bilang kalau dalam kepemimpinan saya itu katanya kayak Pontius Pilatus karena otoriter dan lain sebagainya. Ya kan, yang ketawa pasti sering ngomong itu ke saya. Tapi buat saya, it's okay. Selama saya kasih direksi yang jelas, clear, dalam hati saya, kamu boleh ngomongin saya bebas. Tapi tunggu 3-5 tahun, saya pastikan pasti ada regenerasi daripada saya. Saya pastikan itu. 3-5 tahun, Ibu Gembala gak usah pusing cari mengganti saya gampang banget. Karena saya pengen terus berjalan. Itulah visi saya. Nah, yang lain juga perlu gitu. Benar nggak? Jangan sampai kita jadi ketua gak mau ambil keputusan, takut dia gak seneng sih itu, gak seneng sih itu, dia takut gak nyaman dan lain. Gak bisa. Kudu. Ya nggak? Kalau kita nggak ngelakuin itu, sehebat apapun kita nggak akan pernah berpengaruh. Karena waktu kita jadi pemimpin, keputusan kita lah yang mempengaruhi. Makanya sampai sini, udah sampai situ, maka kita akan sadar potensi kita apa di titik ini, dalam hubungan ini. Kudu sadar potensi kita apa. Kita nggak bisa nggak sadar untuk kita berpengaruh jauh lebih besar. Betul? Nah, saya cerita yang paling gampang ya. Mau sehebat apapun Esther contohnya dalam pelayanan, dia sulit mempengaruhi acara karena potensi dia terbatas. Oke? Tapi sekecil apapun potensi saya di acara, saya punya pengaruh jauh lebih besar. Pertama, berhubungan. Kedua, udah tahu siapa kita. Ketiga, sadar sama potensi sehingga bisa mempengaruhi jauh lebih besar dan jauh lebih tepat. Betul nggak? Tiba-tiba nih Bapak PDP patuh kita segala macam, nggak bisa. Walaupun hamba Tuhan. Betul nggak? Betul ya Bapak PDP? Karena terbatas, potensinya terbatas dalam konteks tersebut. Lanjut. Firman Tuhan bilang gini, besi menajamkan, manusia mengasah sesamanya. Nah, jangan pernah takut dalam sebuah hubungan akan sebuah gesekan. Jangan pernah takut. Kalau kita takut sebuah gesekan, pengaruh kita akan jauh lebih besar. Karena gesekan itulah yang membuat kita jauh lebih tajam. Yang perlu dihadapi dari setiap gesekan adalah lihat kontekstualnya, latih, dan ajar. Sehingga saya tahu
harus berhubungan seperti apa? Ada maksud saya? Jangan takut sama gesekannya. It's okay, orang gak setuju kita gak apa-apa. Gak bisa semua orang setuju kita. Perjalanan Yesus pun banyak yang gak setuju. Ya, either kita dalam gesekan itu kita yang lagi diajar atau kita yang mengajar, supaya kita jauh lebih tajam. Ketika kita jauh lebih tajam, pengaruh kita jauh lebih besar. Nggak bisa kita berpengaruh tanpa gesekan, nggak bisa lah. Ya nggak? Kalau Bapak Ibu ngikutin pemerintahan saat ini, katanya cerita di berita bahwa rating approval-nya presiden kita Pak Jokowi 80% atau di atas 70%. Pernah nonton berita itu nggak? Pernah ya? Setuju atau nggak setuju? Di awal-awal banyak juga yang komplain sama kebijakan-kebijakannya dia. Banyak yang nggak setuju. Ada juga yang nggak setuju tapi diem aja karena aduh gimana ya. Jadi it's okay, ada gesekan gak apa-apa. Firman Allah udah kasih petunjuk kok sama kita. Bergesekan saja, yang penting dilatih, diajar. Masa terus-terusan bergesekannya tentang hal yang sama terus? Berarti gak belajar kan? It's okay, sekarang bergesekan tentang A, tentang B. BT 1 hari, 2 hari, it's okay. Tapi pengaruh kita jauh lebih clear ke depannya. Kita perlu pengaruh kita menjadi besar dengan cara orang yang kita pengaruhi mengikuti pengaruh kita. Manusia didesain untuk bersama. Manusia didesain Tuhan ciptakan untuk bersama-sama, antara mempengaruhi dan dipengaruhi. Di dalam kebersamaan tersebutlah menghasilkan pengaruh atau dipengaruhi. Gak mungkin, kita harus bersama-sama, harus bersekutu, harus ketemu. Kudu gelut seletik mah, kudu tukar pikiran, kudu ngasih gambaran apa yang dipikirkan oleh kita, kudu mau dengerin apa yang dia pikirin. Jangan mau ngomong terus sendiri. Itu enggak? Saya bicara buat diri saya juga. Iya, Ibu Gembala salah satu hal yang paling dia concern ngajarin saya, Perju, jangan terlalu cepat kau ngomong. Dengar dulu. Betul. Dengar dulu. Saya juga belajar. Bersih. Dia penulisnya John Bever penulisnya. Dia bilang gini, iman itu melemah kalau kita nggak melakukan apa-apa. Jadi kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, firman itu melemah. Oke? Iman itu melemah kalau kita nggak ngelakuin apa-apa. Memang firman Tuhan juga bilang kan, iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman itu mati atau melemah kalau kita nggak berbuat apa-apa. Kalau saya mau ambil statementnya John Bever ini, peran kita, pengaruh kita, garam kita, hasil kita akan menjadi hilang kalau kita nggak berbuat apa-apa. Kalau kita cuma diem, duduk sendiri, nggak bangun hubungan, nggak berbuat apa-apa, peran kita, garam kita, sinar kita, pengaruh kita tidak akan pernah punya pengaruh apa-apa. Dan dia akan menjadi pelita yang mati, garam yang hambar, dan kita nggak punya pengaruh apapun. Dan terakhir, nama Tuhan gak akan pernah dimuliakan melalui kehidupan kita. Sama seperti yang tadi ayat pertama, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu
yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita gak ngelakuin apa-apa, gak akan pernah ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan diri kita menyembah Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battles. No, you never lost the battles. And I know you never win. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never win. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Keluar dari tempat ini kami akan menghadapi setiap peperangan kami, setiap pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Dan bahkan Tuhan, setiap pergumulan kami akan kami pengaruhi dengan firman Tuhan. Yes, amen. Setiap tantangan kami akan kami pengaruhi dengan kebenaran terang dan garam yang daripada Tuhan. Kami berjanji Tuhan, hidup kami akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, ajar kami, mampukan kami untuk dapat berpengaruh buat sekitar kami Tuhan. Karena kami tahu kami akan mampu, ada potensi, ada benih yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, kami menghadapi semua tantangan yang ada bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never win. You never lost the battles. You never lost the battles. You never lost the battles. You never will. You never will. You never lost the battles. You never lost the battles. You never lost the battles. You never will. You never gonna go. You never lost the battles. You never lost the battles. You never lost the battles. Oh, I know you never win. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. I know you never Kami bangga kepada Tuhan. Engkau bertarung yang tidak pernah kalah, maupun tidak berkutik kepada kuasa-Mu. Kami bangga Tuhan, dan kami bersyukur ada di dalam nama-Mu
bersyukur ketika Engkau bawa kami menjadi milik kepunyaan-Mu yang menjadi pemenang. Engkau bawa kami untuk juga berperang, dan Engkau ada selalu berpihak kepada kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau dapat melakukan segala sesuatunya. Ini menjadi pegangan bagi kami, agar kami tidak berupaya lepas dari tangan-Mu. Karena seringkali ingin kami berjalan sendiri tanpa kami sadari sesungguhnya tidak dapat kami melangkah kalau dengan diri kami sendiri. Bapa yang baik, firman-Mu luar biasa membawa kami untuk mengerti. Firman-Mu mempengaruhi kami. Firman-Mu memprotek kami. Firman-Mu mengajar kami. DNA dalam diri kami adalah DNA dari firman-Mu. Mengajar kami menjadi garam yang berpengaruh. Mengajar kami menjadi terang yang berpengaruh. Menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang berdampak. Dan kegelapan itu dikalahkan oleh terang itu sendiri. Terima kasih Bapak. Semakin kami tahu, bukan kami yang mempengaruhi Tuhan. Semakin kami disadarkan, bukan kami yang mempengaruhi firman-Mu, tetapi Engkaulah Tuhan. Firman-Mu yang mempengaruhi kami, membawa kami untuk juga berpengaruh kepada sekeliling kami, untuk membawa kami seturut arahan-Mu. Apa yang akan kami lakukan? Firman-Mu itu berbicara dalam diri kami. Oleh sebab itu jangan kami sekali-kali mempertahankan kehebatan dari diri kami sendiri, tetapi kami mau tunduk kepada otoritas dari firman-Mu, bekerja, berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, meteraikan DNA firman-Mu di dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan angkat kami dari kegelapan. Tuhan bawa kami ke terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak. Kiranya terus firman-Mu berbicara, mengarahkan kami agar kami tidak menjadi garam yang tawar, agar kami jangan menjadi terang yang redup, bahkan gelap, bahkan padam. Iman yang tidak diasah akan semakin tak berdaya. Iman yang tidak diprotek akan semakin tak terlihat. Tetapi iman yang ditantang akan semakin terjadi sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman-Mu luar biasa, membawa kami untuk mengerti, untuk kami boleh menjadi terang dan dapat kami mempengaruhi untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapak yang baik, semua jemaat-Mu telah mendengarkan dari firman-Mu, dan jangan ada kembali dengan kosong, dan jangan ada seorang pun kembali hanya mendengar tetapi tidak menyimpan, tidak merenungkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau hanya mendengar tapi tidak melakukan, kalau hanya mendengar tetapi tidak merenungkan, hanya mendengar tetapi
yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Berkati Hamba-Mu Perjuangan Hidup Nasional telah membuka dari firman, petunjuk dari firman-Mu, arahan dari firman-Mu, pengajaran dari firman-Mu. Berkati Tuhan semakin lagi, tambahkan lagi, semakin lagi, semakin naik, semakin naik. Terima kasih Bapak. Dan kami semua yang mendengarkan merasa berbahagia ketika datang ke dalam rumah-Mu, merasa beruntung ketika datang ke dalam rumah. Segala hormat pujian bagi-Mu Bapa. Buatlah firman-Mu berlalu tersimpan dalam diri kami, menjadi perbekalan kami untuk melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalannya, dunia yang penuh dengan masalahnya, dunia yang penuh dengan peperangan-peperangan. Tetapi keluar kami menjadi pemenang karena firman-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak. Hamba bersyukur hari ini menjadi orang yang sangat bersyukur ketika Tuhan izinkan hamba-Mu ada hari ini. Ketika Tuhan izinkan hamba-Mu mendapatkan usia yang Tuhan percayakan, usia ini hamba pergunakan untuk guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga bukan usia yang sia-sia, bukan usia yang percuma, tetapi usia yang berharga, usia yang berdampak, usia yang berpengaruh. Terima kasih Bapak. Tambahkan lagi Tuhan karya-Mu, tambahkan lagi petunjuk-Mu, tambahkan lagi pengurapan-Mu, tambahkan lagi Roh Kudus-Mu berkarya. Terima kasih Bapak. Hamba telah merasakan itu. Segala kemuliaan, keagungan bagi-Mu. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Siapa terberkati melalui ibadah hari ini? Puji Tuhan ya. Kita mau pulang. Tapi belum. Mau ada video dulu, satu pengumuman mengenai GPII menyembah. Siapa yang excited untuk GPII menyembah?
Info minggu ini. Minggu depan di minggu kedua di bulan September kita masih belajar mengenai terang dan pengaruh. Dengan tema di minggu yang kedua, cara berpengaruh. Ibadah akan dimulai pada pukul 10.30 di GPI Paulus.